Sukanya mengkritik tapi nggak suka dikritik balik. Dia itu disampaikan dengan cara yang menghina. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, masih hangat reaksi warganet atas unggahan turis asal Malaysia Intan Nurliana. Bukan hanya yang kontra dengan unggahan tersebut, namun ada juga yang pro dengan unggahan Intan Nurliana ini, dengan membuat kontra narasi yang berbeda dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak muncul di TikTok, tahu-tahu ternyata media sosial TikTok sedang dihebohkan soal Mbak Intan ketika pergi ke Jakarta, mereview Jakarta, memberikan penilaian yang kurang bagus terhadap Jakarta. Kalau menurut saya, itu sesuatu yang biasa saja. Saya terima kritikan dengan lapang dada. Tapi anehnya segelintir netizen ada yang tidak paham. Malah ada yang marah-marah nggak jelas. Ini namanya penghinaan. Sampai-sampai netizen yang lainnya ikut-ikutan menyerang, bahkan sangat rasis. Mbak Intan itu review Jakarta, tapi netizen balasannya sampai ke yang bukan-bukan. Istilahnya seperti itu. Dan saya selaku perwakilan daripada Indonesia, saya mohon maaf terhadap sahabat-sahabat yang ada di Malaysia apabila ada netizen daripada negara saya mengucapkan kata yang bukan-bukan. Cukup sekian videonya dan informasinya, ditunggu selanjutnya. Semoga sahabat-sahabatku daripada Indonesia, daripada Malaysia, mari kita saling berjabat tangan dan saling memaafkan satu sama lain. Tidak usah saling menyerang, saling membenci. Hidup cuma satu kali, alangkah baiknya kalau kita tentunya saling menjaga tali silaturahmi, ya kan? Apalagi Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang paling bersahabat baik. Assalamualaikum. Exactly, semua orang bebas beropini dan izinkan aku untuk mewakili mungkin sebagian kecil suara rakyat Indonesia yang punya kesadaran diri yang baik. Ini opini aku tentang review orang Malaysia terhadap Indonesia alias Jakarta. Pertama, bener-bener respon orang Indonesia itu nggak pernah mengecewakan ya. Sukanya mengkritik tapi nggak suka dikritik balik. Aku sering banget nemu komentar orang Indonesia kalau lagi ngomongin India, apalagi makanannya, itu selalu dikomentarinya yang enggak-enggak. Dikomentarinnya tuh kayak orang India bau-bau lah, makanannya jorok-jorok lah, kaum Vrindavan lah, bla bla bla. Tapi giliran dikritik balik sama orang Malaysia, malah ngomel-ngomel. Mencak-mencak nggak terima, maksudnya gimana tuh? Kan dia cuman kritik nih, dia sebagai turis menurut aku wajar-wajar aja kalau dia kritik. Kedua, menurut aku respon orang Indonesia rata-rata justru malah bikin tambah malu negaranya sendiri. Udah tahu dikritik soal kebersihannya, bukannya malah koreksi diri, kesadaran diri, tapi malah marah-marah ke orang yang komentar. Sebagai orang Indonesia yang pernah ke Malaysia, kebersihan di sini tuh emang masih kurang dan masih perlu diperbaiki. Kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakatnya. Ini paham gak sih kenapa Intan Nurliana tuh dihujat? Jangan speak up asal speak up aja masalahnya. Dia itu tuh di captionnya aja tuh udah bilang Jakarta overrated. Jadi seakan-akan kayak semua Jakarta tuh kayak gitu. Bikin caption kayak gitu yang ngegeneralisasi Indonesia aja tuh udah salah, Mbak. Kamu masa nggak bisa lihat di situnya? Terus lagi makanan rating 0, apa-apa 000. Ya kan dia sendiri yang makannya di salah tempat. Maksudnya tuh poinnya nggak masuk sampai kamu bilang tempat murah juga harus bersih. Lah masalahnya mau sebersih apa kalau seandainya di samping got, Mbak? Kan aneh nih, gara-gara Mbak ini speak up, gue tuh jadi banyak di-tag sama netizen Malaysia ya, yang ngebelain si Intan Nurliana. Katanya, lihat nih bangsa lu sendiri aja ngaku salah segala macem. Hello, kalau memang neti Indonesia ini salah karena nganggap Intan ini jelek-jelekin, kenapa banyak influencer Malaysia juga yang bikin review yang sangat berseberangan dengan reviewnya si Intan? Ngeri banget kakak mental health satu ini ya, konten-kontennya semuanya tentang mental health, tapi dia nge-stitch video si Kinzi sampai sengebentak-bentak itu dan sekeras itu. Nanti kalau mental Kinzi rusak gara-gara kakak kayak mana, Kak? Dan yang bikin aku bingung, kakak ini kan kontennya semua tentang mental health ya. Harusnya kakak punya perspektif yang lebih bijak daripada yang lain menghadapi kasus si Intan gitu. Bahwa yang bikin orang-orang ke-trigger itu ya cara penyampaian Intan yang salah gitu. Iya, Kritikan betul. dia itu disampaikan dengan cara yang menghina.
Dia ngasih rating pun sampai 0. Terus kakak bilang SDM kita banyak yang minus gitu. Aduh, yang minus ini siapa sebenarnya? Yang orang mudeng ini siapa? Bebas lo orang mau kritik. Kita juga pasti introspeksi, kita akan memperbaiki. Tapi cara kritiknya juga harus dilihat dong, harus yang benar dong. Dia aja udah jelas-jelas mau menjatuhkan dan ngata-ngatain Jakarta. Ngasih rating pun sampai 0 persekian. Itu udah parah banget sebenarnya. Apa? Coba di tempat yang mahal dia ngasih rating itu. Tentang mental health. Kakak lah yang paling ngerti harusnya orang menyampaikan tuh seperti apa, cara penyampaiannya yang seperti apa. Kakak aja ngomong hina-hina, bilang SDM kita banyak yang minus. Yang minus ini siapa? Orang mudeng, aku ini orang mudeng. Oke, dari reaksi-reaksi warganet ini ada dua hal yang ditilik, yaitu mengkritik dan menghina. Mengkritik dan menghina adalah dua hal yang berbeda. Menghina merupakan perbuatan merendahkan, memandang rendah ataupun memburukan suatu objek yang dilakukan pada ruang publik dan terdapat akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan mengkritik yaitu sebagai pendapat terhadap pendapat yang lain yang didasarkan oleh suatu pengamatan serta analisis terlebih dahulu yang kemudian diinterpretasikan terhadap suatu posisi pendukung maupun objek yang mendukung, bertentangan atau tidak bertentangan terhadap objek yang sedang dikritik tersebut. Nah, dari dua hal ini mari dilihat konteks apakah unggahan Intan ini masuk dalam kategori menghina atau mengkritik. Sepintas memang cuitan si Intan ini adalah sebuah kritikan. Objek yang dikritik adalah Jakarta, namun lokasi yang dikunjung Intan hanya pada tempat-tempat sebagaimana yang ditunjukkan dan kemudian yang bersangkutan memberi angka-angka sesuai persepsinya tanpa mendasari metode ataupun rumus yang digunakan. Nah, dengan objek yang hanya pada lokasi-lokasi yang ditunjukkan, hal tersebut belum bisa mewakili Jakarta secara keseluruhan yang luasnya 661,5 km, apalagi negara Indonesia secara keseluruhan. Dan apa yang diunggah oleh Intan Nurliana ini, silakan masing-masing kita bisa melihat apakah mengkritik ataukah menghina. Someone cooked it. Kalau misalnya kalian belum nonton, you better check this video biar kalian tuh bisa tahu dari POV yang lain. Gue paham sama opini Mbak Kenzi, gue juga paham sama opini Kak Tesia, tetapi gue juga nggak 100% setuju sama opini mereka berdua, and this is why. Sebenarnya emang nggak apa-apa banget nih Mbak, kalau misalnya ada orang luar negeri, ya turis atau apapun itu, yang nge-review, yang ngekritik kebersihan di Indonesia, especially Jakarta. Karena ya seperti yang bisa kita lihat, emang masih banyak tempat-tempat kumuh dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang lebih triggering orang-orang Indonesia itu bukan karena dikritik, tetapi cara dia mengkritik. Kritik itu boleh, tetapi cara penyampaiannya itu juga harus bagus, Mbak. Kayak misalnya ada orang yang ngekritik outfit gue, kayak outfit lo 0. Well, that's okay, but that's rude gitu. Wajar kalau misalnya gue ngerasa tersinggung. Dan gak masalah kalau misalnya budget dia cuma segitu dan dia cuma mau ke tempat-tempat yang di pinggir jalan dan lain-lain. Tetapi jangan bikin itu tuh mewakili semua yang ada di Jakarta. Dan seakan-akan Jakarta tuh sekumuh sejelek itu. Padahal emang yang dia lalui, yang dia kunjungi itu cuman tempat-tempat yang seperti itu saja kan. Dan yang kedua, sebenarnya gue gak mau ngomong terlalu jahat ya, tapi menurut gue si Intan ini, dia itu gak ngaca. Gimana ya, kalau misalnya dia itu emang orang Jepang gitu ya, cewek Jepang, yang dimana kan Jepang tuh bersih banget, terus dia berkunjung ke Jakarta, terus dia culture shock gitu, oh my god kotor banget, itu masih gak apa-apa, itu masih understandable. Tapi kayak emangnya jangan berlagak seperti Malaysia itu nggak ada tempat kumuhnya gitu loh. Kayak you're not that good bro. Sebenarnya itu doang yang bikin kesel. Pertama, pemilihan katanya salah, diksinya salah, cara penyampaiannya itu salah, bikin orang kesel ya. Dan yang kedua, kayak gak ngaca, tau gak? Dia itu apa ya, nge-review udah kayak ngatain gitu loh. Jadi kan orang yang dikatain juga berasa kesel gak sih? Itu wajar menurut gua. Tapi gue juga setuju sama Mbak Tesia kalau misalnya emang kebersihan di Indonesia, di Jakarta itu juga perlu ditingkatkan karena emang masih banyak yang kumuh. Cuman menurut gue si Intan ini juga salah sih. Lagian dia upload ya dengan diksi yang seperti itu, yang ngajak ribut gitu ya. Ya dia berharap apa kalau misalnya nggak dibacotin sama netizen Indonesia coba? Kan dia cuma kritik nih, dia sebagai turis menurut aku wajar-wajar aja kalau dia kritik. Kedua, menurut aku respon orang Indonesia rata-rata justru malah bikin tambah malu negaranya sendiri. Kak Tesia, rungokno. Orang Indonesia tidak marah kok dikritik tentang kebersihannya. Gue sebagai orang Indonesia, gue memaklumin kalau memang di Indonesia masih ada tempat-tempat yang kurang bersih. Yang marah ini bukan hanya sekedar orang Indonesia, orang Malaysia tersebut pun banyak yang kesel dengan postingan si Kak Intan itu. Kenapa bisa marah? Kita nggak masalah di rating dengan kebersihannya. Cuman di sini
apa yang dia posting, foto yang dia post sama captionnya itu sangat berbeda jauh. Apakah Kak Intan sudah lihat? Nih Koko kasih lihat sekali lagi kenapa bisa bikin orang Indonesia semarah itu. Yang pertama, dia kasih rating makanannya itu 0. Oke lah, untuk makanan selera orang itu berbeda-beda ya. Tapi masa iya gitu loh. Terus tempat visit 3. Terus shopping 0. Yang kedua nih, ada restoran yang kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor weh. Aduh, ini nggak sesuai caption. Ada yang kotor nggak di sini? Coba lihat. Oke aja. Yang bikin tambah orang Indonesia paling marah itu apa? Yang ini nih. Kita orang makan dekat restoran tapi still kotor. Cawan berkulat. Nasi ada macam ulat tuh. Nasi ada macam ulat tuh, padahal nampak elok kan dalam gambar nih. Jangankan orang Indonesia yang marah, orang Malaysia pun marah. Lihat captionnya, lihat postingannya nggak sesuai. Ini bukan sekedar memberi sebuah kritikan, tapi memang udah masuk yang kayak mau menghina. Masa iya kita mau pergi liburan tapi kita nggak cari tahu dulu tempat liburan yang pengen kita pergi gitu loh. Memang sih sebuah kebersihan itu kita tidak bisa pandang dari kemewahannya gitu loh. Ada kok tempat-tempat makan yang di pinggir jalan yang biasa-biasa aja tapi bersih gitu loh. Ada kok restoran yang udah mahal-mahal tapi juga kotor. Tapi di sini kita bukan tentang kebersihannya, tapi di sini dia memberi kritikan, dia memberi rating tidak sesuai dengan gambar yang dia posting. Ya, dan ketika penilaian tersebut dipublish pada ruang publik, maka hal yang akan diunggah harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena belum tentu semua orang akan menerima hasil penilaian, apalagi sudah mengeneralisir suatu wilayah. Sehingga siapapun yang ingin berkunjung ke suatu daerah ataupun suatu negara, jika hendak membuat rating penilaian, maka objektivitas dalam membuat sebuah penilaian itu yang perlu diperhatikan juga. Dan apa yang menjadi reaksi dari netizen ataupun unggahan dari si Intan Nurliana, dapat kami katakan semuanya memang bebas beropini. Dan apapun yang dikatakan itu adalah opininya masing-masing. Salah dan benar publiklah yang menilai. Namun dalam memilih diksi kata ataupun kalimat-kalimat, perlu berhati-hati sehingga selalu kami katakan pikir matang-matang dan pertimbangkan dengan hati sebelum mengunggah satu konten apakah berdampak baik atau buruk. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.